Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mengampu pada mata kuliah IPA kelas tinggi, teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan dalam hari ini mengenai tentang tempat tinggal makhluk hidup. Saya, Dea Paramita dengan NPM 2086206017 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nadia Zulfa Aurelia Rahma dengan NPM 208620. Yang kedua ada Nanda Adelia dengan NPM 208620. Laura Landan dan yang terakhir ada Siti Mahmuda dengan NPM 20862061. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Naurah Natania sebagai pemateri pertama. Kepada Naura saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian individu, populasi, dan juga komunitas. Yang pertama ada individu. Individu berasal dari bahasa Latin, yakni in atau adalah tidak, dan dividu adalah dapat dibagi. Jadi, individu adalah organisme tunggal yang hidup dalam suatu habitat atau ekosistem. Yang kedua ada populasi. Nah, populasi ini berasal dari bahasa Latin atau populus, yang artinya semua orang menempati daerah tertentu. Dan populasi juga merupakan sekelompok individu dari spesies yang sama menempati area tertentu pada waktu tertentu. Dan yang ketiga itu ada komunitas, yakni tersusun atas beberapa populasi yang hidup bersama-sama dalam suatu habitat. Jadi, individu itu merupakan makhluk hidup tunggal atau suatu yang dapat membangun suatu kehidupan, sedangkan individu-individu sejenis yang berkumpul dalam waktu tertentu dapat dan tempat tertentu dinamakan populasi. Kemudian kumpulan beberapa populasi membentuk suatu komunitas. Yang selanjutnya yaitu definisi habitat, lingkungan, dan juga ekosistem. Yang pertama ada habitat. Habitat adalah tempat tinggal satu individu atau populasi spesies tertentu untuk melangsungkan hidupnya secara normal. Yang kedua yaitu lingkungan adalah semua hal yang berada di sekitar kita, meliputi udara atau atmosfer, air atau hidrosfer, tanah atau litosfer, dan tumbuhan dan hewan atau biosfer. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan lainnya. Jadi, makhluk hidup untuk melangsungkan kegiatan makan, minum, bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang memerlukan tempat tinggal yang disebut dengan habitat. Kemudian, di sekitar tempat tinggal tersebut terdapat udara, air, tanah yang didefinisikan sebagai lingkungan, sehingga terjadi hubungan interaksi timbal balik yang membentuk suatu sistem tatanan kehidupan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau lingkungan yang dinamakan ekosistem. Yang selanjutnya ada macam-macam habitat, lingkungan, komponen penyusun, dan ekosistem. Yang pertama ada habitat. Habitat itu yaitu tempat tinggal satu individu atau populasi spesies tertentu untuk melangsungkan hidupnya secara normal. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan adalah yang berada di sekitar kita, meliputi udara atau atmosfer, air atau hidrosfer, tanah atau litosfer, tumbuhan dan hewan atau biosfer. Dan yang terakhir itu ada ekosistem. Ekosistem ini adalah sistem kehidupan pada suatu tempat yang di dalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik dan juga abiotik. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Untuk pemateri kedua, saya persilakan Nanda Adelia. Pada Nanda Adelia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam habitat, lingkungan, komponen penyusun, dan ekosistem. Yang pertama adalah habitat. Berdasarkan habitatnya, hewan itu dikelompokkan menjadi yang pertama hewan di habitat darat, antara lain yang dapat terbang seperti burung, lebah, dan kupu-kupu, hidup di dalam tanah seperti cacing dan rayap, hidup di dekat air seperti kuda nil dan kura-kura, serta yang tinggal di darat seperti tikus, cicak, harimau, singa, dan lain-lain. Yang kedua ada hewan di habitat air, antara lain ikan, belut, udang, gurita, cumi-cumi, dan lainnya. Yang ketiga ada hewan di habitat darat air, dapat hidup di air dan di darat seperti kura-kura, buaya, katak, dan anjing laut. Lalu yang kedua itu ada lingkungan. Menurut Nur Farida dalam bukunya Me and Environment, lingkungan terbagi menjadi 4, antara lain yang pertama itu ada lingkungan udara atau juga disebut dengan atmosfer, adalah lapisan udara yang melingkupi sebuah planet atau bumi. Atmosfer bumi terdiri atas nitrogen 78,17%, oksigen 20,97%, karbon dioksida 0,036%, gas argon 0,90%, dan lainnya. Lalu ada lingkungan air, juga disebut dengan hidrosfer, merupakan sebagian besar bumi yang dilingkupi sebesar 70% berupa lautan dan sungai. Yang ketiga ada lingkungan darat atau juga disebut dengan litosfer, adalah bagian bumi yang berbentuk padat. Tanah yang kita tempati ini merupakan lapisan teratas dari litosfer. Lalu yang keempat ada lingkungan flora dan fauna atau juga disebut dengan biosfer, merupakan lingkungan hidup yang terdiri atas flora dan fauna. Flora mencakup semua jenis tumbuhan dan fauna mencakup semua jenis hewan. Lalu ada komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem ada 2, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini adalah unsur-unsur tak hidup di dalam ekosistem. Komponen abiotik ekosistem terdiri atas kondisi fisik dan kimiawi habitat makhluk hidup. Contoh komponen abiotik adalah suhu, air, cahaya, udara, iklim, tanah, dan kelembapan. Lalu komponen biotik adalah komponen hidup di dalam suatu ekosistem. Peranan makhluk hidup dalam ekosistem terbagi menjadi 4, antara lain yang pertama itu adalah produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat memasak atau membuat makanan sendiri dari bahan-bahan anorganik. Contohnya itu adalah padi dan tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen, merupakan makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain atau bahan-bahan yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang lain. Pengelompokan hewan sebagai konsumen itu ada 3. Yang pertama itu ada herbivora, merupakan hewan pemakan tumbuhan, contohnya kambing, kuda, sapi. Lalu yang kedua itu ada karnivora, itu adalah hewan pemakan daging, contohnya singa, harimau, dan buaya. Lalu yang ketiga itu ada omnivora, merupakan hewan pemakan daging dan tumbuhan, contohnya tikus, monyet, ayam, bebek, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada decomposer, merupakan hewan yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati atau sampah yang menjadi bahan penyusun tanah. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Lalu yang keempat itu adalah detritivore, merupakan makhluk hidup yang memakan serpihan atau remukan kecil hewan yang sudah mati. Contohnya adalah rayap dan kelabang. Lalu yang selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem itu terbagi menjadi 2, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, macam-macam ekosistem alami secara garis besar itu ada 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem
fisiknya berupa daratan yang terbagi dalam berbagai bioma. Bioma merupakan habitat dalam skala yang luas yang tersusun atas berbagai hewan dan vegetasi. Berdasarkan letak geografis atau ketinggiannya dari permukaan laut, ekosistem darat antara lain itu ada. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis, lalu yang kedua itu ada taiga, yang ketiga itu ada tundra, yang keempat ada savana, yang kelima ada padang rumput, yang keenam ada gurun. Lalu selanjutnya ekosistem perairan merupakan ekosistem yang luarnya didominasi oleh air sebagai tempat hidup berbagai organisme air. Berdasarkan kondisi fisik dan kimianya, ekosistem perairan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama itu ada ekosistem air tawar. Ialah ekosistem air tawar yang digolongkan menjadi air tenang dan air mengalir. Memiliki ciri-ciri yaitu suhunya tidak mencolok, yang kedua itu penetrasi cahaya kurang, yang ketiga terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Contohnya danau, kolam, dan sungai. Lalu yang kedua itu ada ekosistem air laut. Memiliki ciri-ciri yang pertama, kadar garam perairan yang sangat tinggi. Yang kedua, cuaca dan iklimnya tidak terlalu mempengaruhi ekosistem. Yang ketiga itu suhu permukaan lebih tinggi daripada suhu di kedalaman. Yang keempat, terdapat kehidupan di semua pedalaman. Lalu yang ketiga itu ekosistem estuari, merupakan percampuran antara air laut dan air tawar. Perairan ini mempunyai salinitas kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lautan, namun lebih tinggi bila dibandingkan air tawar. Sekian dari penyampaian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda Adelia atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada dari Nadia Zulfa. Kepada Nadia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ekosistem buatan. Adapun macam-macam dari ekosistem buatan yang pertama adalah bendungan, yang kedua ada pemukiman, yang ketiga ada hutan tanaman industri, yang keempat ada agrioekosistem. Bendungan adalah sebuah bangunan penahanan atau penimbunan air yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti irigasi, tempat rekreasi, dan pembangkit listrik, tenaga air atau PLTA. Yang kedua ada pemukiman. Pemukiman ini sengaja dibangun sebagai tempat tinggal dari makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ada hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri di budidaya yang sengaja ditanam di kawasan tertentu. Yang terakhir ada agrioekosistem. Ekosistem buatan berupa pertanian, misalnya sawah irigasi, sawah tada hujan, perkebunan, dan kolam atau tambak. Selanjutnya adalah hubungan antara hewan dengan habitat. Hewan beradaptasi dengan habitat untuk keberlangsungan hidupnya. Adaptasi adalah semua yang menyangkut perubahan bentuk tubuh, proses psikologi, dan perilaku yang mendukung dalam hal ini hewan agar bisa bertahan hidup dengan lingkungan. Adapun adaptasi hewan terbagi atas 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi psikologi, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku atau behavior. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang berdasarkan bentuk tubuh. Misalnya, ada hewan yang memiliki bentuk kaki tertentu atau bentuk tubuh tertentu yang membantunya untuk hidup di lingkungan tertentu. Contohnya yaitu ada bebek, katak yang memiliki kaki yang berselaput untuk memudahkan mereka berenang atau bergerak di air. Yang kedua ada adaptasi psikologi atau berdasarkan fungsi tubuh yang membantunya untuk bertahan hidup, misalnya untuk mencari makanan atau mendeteksi pemangsanya. Contohnya adalah
Contohnya adalah ekolokasi pada kelelawar atau penyusunan diri atau cara dia bertahan hidup. Selanjutnya ada tingkah laku atau behavior, yaitu adaptasi berdasarkan tingkah laku. Contohnya adalah gurita dan cumi-cumi yang mengeluarkan mimikri untuk melindungi hidupnya dari serangan hewan lain. Jadi, hubungan hewan dengan habitat dapat dilihat melalui cara adaptasi melalui penyesuaian mereka terhadap tempat tinggalnya, sehingga hewan dapat menemukan makanannya, menyesuaikan kondisi lingkungannya agar merasa nyaman, berlindung dari serangan musuh dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Mahmuda. Kepada Siti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu tentang hubungan antara hewan dengan ekosistem. Saat musim penghujan, sungai digenangi air dan kita dapat menemukan beragam jenis hewan, misalnya ikan, katak, udang kecil, dan ular. Namun saat musim kemarau, sungai menjadi kering dan kita tidak menemukan hewan-hewan tersebut. Dari hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa keadaan alam atau lingkungan ternyata mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya membentuk suatu sistem yang dinamakan ekosistem. Kedua komponen ini saling berinteraksi dengan membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan aliran energi. Interaksi yang akan dibahas di sini yaitu tentang interaksi antara komponen biotik maupun antar komponen biotik dengan abiotik. A. Interaksi antar komponen biotik. Simbiosis melibatkan dua individu berbeda jenis yang hidup bersama, terdiri dari adanya individu yang ditumpangi atau inang, dan individu yang menumpang atau simbion. Jenis-jenis simbion antara lain: A. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua individu berbeda jenis atau sapiens bersifat saling menguntungkan. Contohnya yaitu kerbau dan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapat makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan dengan menghilangnya kutu pada tubuhnya. Yang B. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua jenis individu berbeda jenis di mana individu yang satu diuntungkan sedangkan individu yang lain tidak diuntungkan maupun rugi. Contohnya yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Yang C. Simbiosis separatisme merupakan hubungan antara dua jenis individu yang bersifat merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya diuntungkan. Alelopati merupakan bentuk interaksi antar populasi yang bersifat merugikan salah satu pihak. Pada peristiwa ini, sebuah populasi menghasilkan kimia tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan menunggu populasi lain di dekatnya. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan terjadi karena adanya kesamaan kebutuhan antara beberapa individu atau populasi. Misalnya populasi sapi dan populasi kambing berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Dan yang keempat, predasi merupakan interaksi yang mendasari pertumbuhannya rantai makanan di dalam ekosistem. Hubungan ini merupakan hubungan antar pemangsa dan yang dimangsa. Selanjutnya yang B, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Rantai makanan. Dalam ekosistem terjadi hubungan makan dan dimakan antar komponen biotik ekosistem yang membentuk rantai makanan. Proses makan dan dimakan pada rantai makanan selalu disertai perpindahan energi antar satu individu ke individu lain dalam tingkat tertentu. Tingkat pertama selalu ditempati oleh tumbuhan hijau selaku produsen. Tingkat kedua beranggotakan hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivora sebagai konsumen primer. Tingkat ketiga beranggotakan hewan-hewan pemakan daging, karnivora, sebagai konsumen sekunder. Tingkat teratas selalu ditempati oleh organisme pengurai. Dan yang kedua, aliran energi ekosistem. Energi diperlukan semua makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang, dan beraktivitas. Di dalam ekosistem, energi mengalir antara komponen ekosistem. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah matahari. Dan yang kedua, aliran energi ekosistem.
Energi diperlukan semua makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang, dan beraktivitas. Di dalam ekosistem, energi mengalir antara komponen ekosistem. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah matahari. Energi matahari masuk ke dalam ekosistem melalui tumbuhan sebagai produsen. Kemudian oleh produsen, energi matahari diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Kemudian energi kimia ini mengalir dari produsen ke konsumen di berbagai tingkatan melalui jalur rantai makanan. Setelah itu, energinya kembali ke komponen abiotik yang digunakan kembali oleh produsen. Dalam proses aliran energi selalu terjadi penguraian jumlah dan perubahan bentuk energi setiap melalui jalur rantai makanan. Namun, energi tidak sepenuhnya hilang dari ekosistem karena sisa-sisa metabolisme energi dimanfaatkan lagi oleh organisme lain. Jadi, ekosistem energi perubahan bentuk dan berpindah antar komponen ekosistem. Jumlah energi yang berada dalam sebuah ekosistem, pola interaksi, serta faktor-faktor penting dalam ekosistem ini yang bisa menyebabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan organisme-organisme dan ekosistem-ekosistem itu adalah mempertahankan keberadaannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti atas pemaparannya. Itu adalah presentasi dari kelompok A. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.